Oke, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya ya, Bartolomeus Marjono. Terima kasih atas kunjungannya di channel saya ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bertani secara organik, yaitu bertani secara ala jadam ya teman-teman. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan video kali ini, bila mana teman-teman yang lebih berpengalaman menonton video ini dan kurang pas di video saya ini, bisa dibantu untuk membantu melengkapi ya teman-teman, karena di sini juga kita tahapnya masih belajar. Bisa dilihat sebelumnya itu ada tanaman cabai saya teman-teman, itu kurang lebih sudah berumur 9 bulan. Di cabai saya itu sudah 9 bulan, sebenarnya sudah waktunya dirombak atau diganti cabai lagi atau diganti tanaman lain, tetapi karena sudah ada kesibukan saya, jadi belum sempat itu ya. Pada dasarnya semua orang yang bertani itu ada tujuannya ya teman-teman. Tujuan yang pertama itu menghasilkan uang atau menghasilkan pendapatan dari pertanian ini, atau menghasilkan tambahan pendapatan ya teman-teman. Tujuannya kan itu. Nah, teman-teman yang menonton video saya kali ini tentunya juga seperti itu. Akan tetapi mungkin teman-teman sudah bertani menggunakan metode-metode lain dan ingin menambahkan pengetahuannya tentang metode ini ya teman-teman. Di metode jadam sendiri itu mengenal tujuan utamanya adalah kita bertani itu dengan mengandalkan alam. Maksudnya apa yang ada di alam itu yang kita aplikasikan di lahan. Jadi nggak usah repot-repot harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Akan tetapi dengan bahan-bahan apa adanya yang ada di lahan itu ya teman-teman. Bisa dilihat sebagai contoh di belakang saya ini sebenarnya ada tanaman kacang tanah, tapi gulmanya sudah lebat sekali ya teman-teman. Ini kurang lebih sudah 1 bulan tidak saya bersihkan. Itu memang sengaja. Ini kacangnya sudah siap panen, mungkin 2-3 hari lagi akan saya panen kacangnya, dan nanti akan saya olah lagi dengan menggunakan rumput-rumput ini yang nantinya akan saya gunakan sebagai pupuk alami atau pupuk kompos yang langsung dibenamkan di lahan yang saya olah tadi. Nah, ada pertanyaan teman-teman saya setelah menonton video saya sebelumnya di ini, itu gulutan itu diisi apa saja? Lah kok disirami itu? Nah, itu gulutan itu saya isikan dengan gulma-gulma yang masih seger-seger ini ya teman-teman. Terus teman juga tanya, loh itu nggak berbahaya nganu nanti kalau sudah ditanami? Nah, ini ya teman-teman semua, sebenarnya memang kalau rumput-rumput yang masih hijau yang belum menjadi kompos ini, kalau diberikan di lahan berbarengan dengan tanaman kita juga masukkan, itu sangat berbahaya karena masih memerlukan proses pengomposan. Dalam proses pengomposan tersebut masih membutuhkan membutuhkan suhu yang panas, membutuhkan oksigen, sehingga nantinya kalau di tanaman kita akan berpengaruh di tanaman kita, bisa namanya ya kuning-kuning itu ya, kuning-kuning leles-leles itu ya kata teman-teman, asam-asaman ya, asam-asaman maksudnya. Itu kuning-kuning ya, itu karena komposnya itu belum terkompos, prosesnya itu berbarengan dengan tanam sehingga tanaman kita asam-asaman, kuning-kuning. Nah, di metode jadam ini itu ada solusinya, akan tetapi ya tetap ya, tidak bisa langsung ditanami. Di video saya sebelum ini itu pengaplikasian CMS, itu tujuannya yaitu ya teman-teman, karena di bedengan saya itu di tengah-tengahnya bedengan itu saya benamkan gulma-gulma hijau ini ya. Itu nanti akan saya tanami cabai setan ya, cabai rawit setan yang saya kasih CMS di video saya sebelumnya. Nah, itu maksudnya dari CMS tersebut, bahan-bahan yang masih mentah seperti ini kita masukkan di
lahan. Setelah itu kita aplikasikan JMS. JMS itu adalah mikroorganisme pengurai bahan-bahan organik ya teman-teman. Di dalam SOP Jadam sendiri untuk pengolahan lahan dan kompos yang dimasukkan di tanah itu langsung itu diaplikasikan JMS itu minimal 4 kali dengan interval 7 hari sekali. Itu kita siram Jadam JMS tadi ya, kita siram, kita seminggu berikutnya kita siram. Itu harapannya kompos-kompos yang ada di dalam itu masih mentah akan terurai oleh mikroorganisme tersebut. Kalau kita perlakukan normal atau tidak ada perlakuan khusus, misalkan cuman kita benam, itu membutuhkan waktu kurang lebih untuk pengomposan itu selama 3 bulan ya teman-teman, baru bisa menjadi kompos bener. Tapi di Jadam ini menambah pengetahuan kita bersama, kita bisa langsung dipenamkan dan dikomposkan di situ. Akan tetapi kita sebelum ditanami itu kita aplikasikan dulu JMS itu selama 7 hari sekali, selama 4 kali itu kita siramkan, otomatis bedengan itu sudah berumur 1 bulan ya. Nah setelah itu baru ditanami tanaman setelah 1 bulan, setelah pengocoran yang terakhir yang keempat itu selang 1 minggu baru ditanami apa yang kita tanami. Itu nanti akan tumbuhan kita akan aman ya teman-teman, tidak itu tadi apa kena seman-seman itu ya, kuning-kuning atau layu-layu itu sebenarnya diakibatkan dari kesalahan kita sendiri pengomposan itu tadi ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai dengan selesai. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang mencari informasi, dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.